Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Aditya Ramzani dengan NIM 19250403. Saya dari kelompok 20 dari PT Jidoka. Saya ingin mempresentasikan hasil proyek database dari kelompok saya yaitu data database stok laptop pada toko laptop. Latar belakang terjadinya sistem database ini adalah dari masalah-masalah stok tidak terstruktur, overstock, protes lambat, dan error, lalu keputusan yang kurang tepat. Terus solusi yang diusulkan adalah diperlukan sistem basis data relasional yang terstruktur untuk mengelola data stok secara efisien, akurat, dan real-time. Selanjutnya, rumusan dan tujuannya. Rumusan masalah yang kita hadapi dalam membuat database ini adalah bagaimana merancang basis data relasional untuk sistem manajemen stok toko, lalu entitas apa saja yang diperlukan, dan bagaimana relasinya, lalu bagaimana memastikan integritas dan konsistensi data melalui normalisasi. Lalu tujuan penelitiannya adalah merancang dan mengimplementasikan basis data menggunakan MySQL, membuat struktur tabel yang mampu mencatat transaksi barang masuk dan keluar, lalu mengintegrasi data produk, supplier, pelanggan dalam satu sistem. Selanjutnya, kebutuhan fungsional yaitu adalah manajemen produk, barang masuk, barang keluar, manajemen supplier, manajemen pelanggan, lalu laporan, dan dashboard. Selanjutnya RD yang kita punya yaitu ada table supplier dengan relasi satu, lalu ada table supplier dengan relasi satu supplier bisa untuk beberapa barang masuk. Lalu ada barang masuk, satu barang masuk yaitu bisa untuk beberapa detail masuk. Lalu kita punya pelanggan. Di sini satu pelanggan bisa untuk beberapa barang keluar. Lalu barang keluar, satu barang keluar bisa untuk beberapa detail keluar. Lalu kita ada tabel laptop yang dimana satu laptop bisa untuk beberapa detail masuk dan detail keluar. Selanjutnya, ini adalah struktur tabel yang kita punya. Yaitu pertama ada tabel laptop dengan ID laptop sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu merek, model, RAM, storage dengan tipe data varchar, kondisi dengan tipe data enum dengan pernyataan baru atau bekas, lalu harga beli dan harga jual dengan tipe data desimal, lalu stok dengan tipe data integer. Kemudian kita ada table supplier dengan ID supplier sebagai primary key dengan tipe data integer, nama supplier, nomor telepon dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data teks, email dengan tipe data varchar. Lalu ada pelanggan dengan ID pelanggan sebagai primary key, lalu dengan tipe data integer, nama pelanggan, nomor telepon dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data teks. Lalu kita ada tabel barang masuk dengan ID masuk sebagai primary key dengan tipe data integer, ID supplier sebagai foreign key dengan tipe data integer, tanggal masuk dengan tipe data date, total harga dengan tipe data desimal, keterangan dengan tipe data teks. Lalu kita ada tabel detail masuk dengan ID detail masuk sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu ID masuk dan ID laptop sebagai foreign key dengan tipe data integer, lalu jumlah dengan tipe data integer, lalu harga satuan subtotal dengan tipe data desimal. Lalu dan selanjutnya kita ada tabel barang keluar dengan ID keluar sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu ID pelanggan dengan sebagai foreign key dengan tipe data integer, tanggal keluar dengan tipe data date, total harga dengan tipe data desimal, lalu ada keterangan dengan tipe data teks. Terakhir kita punya tabel detail keluar dengan ID detail keluar sebagai primary key dengan tipe data integer, ID keluar, ID laptop dengan sebagai foreign key dengan tipe data integer, lalu jumlah dengan tipe data integer, harga satuan dengan tipe data desimal, dan subtotal dengan tipe data desimal. Selanjutnya,
Tools-tools yang kita gunakan yaitu adalah MySQL, PHP, XMPP, PHP dan VS Code untuk versi webnya. Selanjutnya, alur dari database ini adalah input data produk, lalu penerimaan dari supplier, proses penjualan, dan terakhir monitoring dan laporan. Kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari database ini adalah sistem informasi manajemen stok toko laptop berhasil dirancang menggunakan basis data relasional MySQL dengan 7 tabel terintegrasi. Struktur header detail pada tabel transaksi secara efektif meminimalkan redundansi data dan mencegah anomali insert, update, atau delete. Penggunaan foreign key constraint memastikan integritas referensial data antar tabel secara otomatis. Lalu teknologi PHP plus MySQL dan XMPP terbukti mampu mendukung implementasi sistem manajemen stok yang fungsional dan efisien. Lalu saran pengembangan untuk database ini adalah pengembangan fitur barcode atau QR code scanner untuk mempercepat input data, implementasi sistem backup otomatis dan disaster recovery plan, otomatis performa melalui indexing pada kolom yang sering di query, penambahan fitur notifikasi minimum via email atau SMS gateway, pengembangan sistem autentikasi multi-level dengan role-based access control, lalu terakhir ada pengembangan versi mobile app berbasis Android untuk kemudahan akses. Sekian presentasi dari saya untuk database DB laptop bekas ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke demo subtopiknya. Baik, di sini saya sudah membuat tabel untuk contoh denormalisasinya. Dan saya sudah menambahkan data dummy untuk tabelnya, yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya saya coba untuk ingin menampilkan beberapa data ya. Dapat kita lihat di sini saya menampilkan untuk tabel denom laptop saja. Dan inilah hasilnya, banyak data yang duplikat ya, tidak rapih. Lalu selanjutnya saya mencoba menampilkan data yang sama tapi pada database yang sudah ternormalisasi. Ini untuk poin ketiga di subtopik ya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tidak ada data yang duplikat dan datanya sudah jadi data sudah rapih ya. Selanjutnya untuk subtopik ini aja deh. Selanjutnya untuk subtopik poin keempat, saya mencoba untuk update table denorm laptop sales. Ya, dapat kita lihat di sini sudah terupdate ya. Tetapi di sini ada data yang duplikat. Jadi terlalu banyak datanya. Nah, saya juga melakukan hal yang sama, tetapi kepada tabel yang sudah dinormalisasi. Kita lihat di sini datanya terupdate, tapi tidak ada data duplikat ya. Jadi data sudah rapi. Jadi hanya satu pelanggan, hanya satu nama pelanggan saja, tidak ada nama yang double-double. Nah, cukup sekian dari demo subtopik saya. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari demo tadi adalah data denormalisasi itu data yang tidak rapih, banyak data yang duplikat dan terlalu banyak data jadinya bikin sistem jadi lemot. Nah, setelah hasil denormalisasi, data duplikat sudah dihapus dan hanya menyisakan satu data saja.
Jadi tidak makan banyak memori juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.